Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa dengan akhiran NIM 081 dari kelas Farmasi B2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai HIV atau AIDS. Adapun HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga daya tahan tubuh semakin melemah dan rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak cepat ditangani akan berkembang menjadi AIDS, yang mana kondisi ini merupakan stadium akhir dari infeksi HIV dan tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Selanjutnya yaitu faktor risiko HIV. HIV masuk melalui dua jalur, yaitu melalui cairan kelamin dan darah, sehingga faktor risiko HIV berhubungan dengan kedua hal tersebut, antara lain yang pertama, sering berganti pasangan, yang kedua, melakukan hubungan seksual yang berisiko baik homoseksual maupun heteroseksual, yang ketiga, menggunakan jarum suntik narkoba secara bersamaan, dan yang keempat, penularan dari ibu hamil yang mengidap HIV melalui plasenta ke janin. Adapun gejala HIV, pada stadium pertama, fase ini disebut sebagai infeksi HIV asimptomatik, di mana gejala HIV awal masih tidak terasa. Fase ini belum masuk kategori sebagai AIDS karena tidak menunjukkan gejala. Apabila ada gejala yang sering terjadi adalah pembengkakan kelenjar getah bening di beberapa bagian tubuh seperti ketiak, leher, dan lipatan paha. Penderita pada fase ini masih terlihat sehat dan normal, namun penderita sudah terinfeksi serta dapat menularkan virus ke orang lain. Selanjutnya, stadium 2. Daya tahan tubuh pada fase ini umumnya mulai menurun, namun gejala mulai muncul dapat berupa yang pertama, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penurunan ini dapat mencapai kurang dari 10% dari berat badan sebelumnya. Yang kedua, infeksi saluran pernapasan seperti sinusitis, bronkitis, radang telinga tengah atau otitis, dan radang tenggorokan. Yang ketiga, infeksi jamur pada kuku dan jari-jari. Yang keempat, herpes zoster yang timbul bintil kulit berisi air dan tulang dalam 5 tahun. Yang kelima, gatal pada kulit. Yang keenam, dermatitis seboroik atau gangguan kulit yang menyebabkan kulit bersisik, berketombe, dan berwarna kemerahan. Dan yang terakhir, radang mulut dan stomatitis atau sariawan di ujung bibir yang berulang. Selanjutnya, stadium 3. Pada fase ini mulai timbul gejala-gejala infeksi primer yang khas sehingga dapat mengindikasikan diagnosis infeksi HIV atau AIDS. Gejala pada stadium 3 antara lain yang pertama, diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, penurunan berat badan kurang dari 10% berat badan sebelumnya tanpa penyebab yang jelas. Yang ketiga, demam yang terus hilang dan muncul selama lebih dari 1 bulan. Yang keempat, infeksi jamur di mulut. Yang kelima, muncul bercak putih pada lidah yang tampak kasar, berobak, dan berbulu. Yang keenam, tuberkulosis paru. Yang ketujuh, radang mulut akut, radang gusi, dan infeksi gusi yang tidak kunjung sembuh. Dan yang terakhir, penurunan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Selanjutnya yaitu stadium 4. Fase ini merupakan stadium akhir AIDS yang ditandai dengan pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh dan penderita dapat merasakan beberapa gejala infeksi oportunistik yang merupakan infeksi pada sistem kekebalan tubuh yang lemah. Adapun gejala-gejalanya yang pertama yaitu pneumonia pneumositis dengan gejala kelelahan berat, batuk kering, sesak nafas, dan demam. Selanjutnya itu penderita semakin kurus dan mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%. Selanjutnya, infeksi bakteri berat, infeksi sendi dan tulang serta radang otak. Selanjutnya itu infeksi herpes simplex kronik yang menimbulkan gangguan pada kulit kelamin dan sekitar bibir. Tuberkulosis kelenjar, infeksi jamur di kerongkongan sehingga membuat kesulitan untuk makan. Sarkoma kaposi atau kanker yang disebabkan oleh infeksi virus. Selanjutnya itu toksoplasmosis cerebral yaitu infeksi toksoplasma otak yang menimbulkan abses di otak. Dan yang terakhir, penurunan kesadaran, kondisi tubuh Oda sudah sangat lemah sehingga aktivitas terbatas dilakukan di tempat tidur.
Selanjutnya yaitu diagnosis HIV. Apabila menyadari perilaku kita berisiko, segera melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Penanganan awal yaitu dengan diagnosa untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi HIV. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Jenis pemeriksaan laboratorium dapat berupa yang pertama yaitu tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test, tes enzim imunoassay. Selanjutnya itu tes virologis yang terdiri dari yang pertama HIV DNA kualitatif. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. Yang kedua, HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Adapun pengobatan HIV, penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan HIV ke janin. Namun, perlu diingat bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai jadwal di waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Kemudian pencegahan HIV. Penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saling setia terhadap pasangan, hindari berganti-ganti pasangan. Yang kedua, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Dan yang terakhir, edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Kemudian dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.